Shalom, horas madihita salutna damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 460 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 15 Juli 2022 tertulis dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Jadi jongjong masih Musa di bahal ni parsaroan laus nin nama. Robe mahamutuau manang ise na mga dirina tu Jehovah. Jadi marpungo matulabungna salut halak lepi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus damang dainang, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang tidak bisa berbuat lebih daripada yang sudah diformat. Bukan seperti komputer yang bisa melakukan pekerjaannya yang super canggih, tetapi hanya sebatas kemampuan yang sudah ada sama dia, sehingga dia tidak bisa melampaui apa yang dikatakan dengan level atau grade yang sudah ditentukan dalam komputer peringkatnya itu. Tetapi manusia adalah manusia yang mempunyai kehendak bebas. Dia bebas untuk menentukan apa yang mau dia lakukan. Dia bebas untuk menentukan apa yang mau dia pilih. Dan oleh karena itu, kehendak bebas manusia itu menjadikan dia mampu bertindak, mampu mempergunakan akal budi pikirannya untuk mencari apa yang dia butuhkan, untuk memperoleh kehidupannya, untuk memenuhi kesenangannya. Tetapi juga dia bebas untuk memilih mau jadi apa dia di dalam kehidupannya. Begitu juga ketika umat Israel sudah dipanggil Tuhan dari perbudakan Mesir, dibebaskan menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka sudah dibawa dan dituntun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang menjadi milik pusaka mereka. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, maka Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima firman Tuhan, yaitu dengan yang disebut dengan dua loh batu yang berisi hukum Taurat. Di mana dengan hukum Taurat itu, dengan aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, maka mereka diharapkan menunjukkan ketaatan, kesetiaan mereka secara mutlak kepada Tuhan, karena mereka sudah menjadi umat atau milik pusaka Tuhan juga. Tuhan sudah menjadi Tuhan mereka dan Israel menjadi umat milik Tuhan. Oleh karena itu maka Israel harus berusaha di dalam kehidupannya untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel, maka dari mereka dituntut satu ketaatan mutlak. Tetapi seperti yang dikatakan di situ, walaupun mereka dituntut untuk mutlak mengikuti, percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih diberikan kebebasan untuk memilih. Dan ketika Musa turun dengan membawa dua loh batu, tetapi orang-orang Israel sudah menyembah
yang disebut dengan lembu emas, dewa Baal mereka. Karena mereka tidak lagi fokus hanya kepada Tuhan, tetapi mereka mau menjadi serupa dengan bangsa-bangsa lain yang dapat melihat Allahnya. Sehingga membuat Musa murka. Dan di situ dikatakan bahwa Musa murka dan dia mau mengajak orang-orang Israel, siapa yang berpihak kepada Tuhan, maka dia datang. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita dikatakan di situ tadi bahwa ketika Musa mengatakan itu di gerbang perkemahan itu, dia berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepada aku. Lalu orang-orang Lewi datang berkumpul kepadanya. Apa mau dikatakan di situ? Bahwa di situ dikatakan siapa yang memihak kepada Tuhan. Berarti ada yang tidak memihak kepada Tuhan. Musa memberikan pilihan bebas kepada mereka. Begitu juga kalau dikatakan kita lihat itu di dalam kehidupan kita bahwa Yosua juga ketika mereka akan sampai kepada tanah perjanjian, Yosua juga memilihkan kepada mereka, mengatakan kepada mereka, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu bagaimana? Dan mereka juga ikut mengatakan pada waktu itu. Dikatakan di sini bahwa seluruh Bani Lewi yang menjadi keturunan imam, yang menjadi penyandang imam dalam kehidupan umat Israel, dikatakan mereka memihak kepada Tuhan, sementara orang banyak tidak lagi peduli dengan itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita kalau dipertanyakan itu kepada kita? Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Artinya kita diberikan kebebasan. Yesus juga di dalam perjalanan kehidupannya ketika dia sudah mengajar orang banyak, memberikan mujizat-mujizat, memberikan perumpamaan, orang-orang sudah kagum kepada dia. Ketika banyak orang yang mau mengikuti dia, Yesus selalu mengingatkan, siapa yang mau mengikut aku, maka dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Artinya bahwa mengikut Yesus adalah pilihan. Memihak kepada Tuhan adalah pilihan. Di mana di situ dituntut bahwa ada konsekuensi ketika dikatakan dia mengikut Tuhan, memihak Tuhan, maka dia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika dia tidak memihak Tuhan juga, maka akan ada konsekuensi yang harus dihadapi, yaitu dia akan dihukum Tuhan. Sama seperti kita pada saat ini, ketika kita dikatakan kepada kita, siapa yang mau mengikuti Yesus, maka dia harus memikul salibnya setiap saat. Dia harus mau mengosongkan dirinya. Dia harus mengikut Yesus. Artinya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dipanggil bukan seperti robot. Bukan dipanggil seperti sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita diciptakan, kita diberikan akal budi. Dengan itu semuanya kita mempunyai kebebasan. Yang walaupun pada awalnya kebebasan itu adalah menurut kehendak Tuhan. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kebebasan kehendak kita itu cenderung untuk melanggar perintah Tuhan. Cenderung untuk semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kepada kita, dosa kita sudah diampuni. Kita sudah dikembalikan sebagai manusia yang baru. Yang ciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, supaya kita mau mengosongkan diri kita. Meniadakan diri kita. Kita menyangkal salib kita. Menghadapi penderitaan-penderitaan dengan iman. Dan kita selalu mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus berjalan sesuai dengan teladan yang sudah diperintahkan atau ditunjukkan oleh Yesus. Mengikut Yesus berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Kita melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan hukum Taurat juga,
Inti hukum Taurat, inti segala peraturan dan aturan dan hukuman, ada hukum-hukum yang diberikan adalah kasih, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segala akal budi, pikiran, tenaga, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus adalah ketika kita saling mengasihi seperti kasih Bapa kepada kita. Maka kita diajak supaya kita saling mengasihi yang nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita. Mengikuti Yesus berarti kita mau mengutamakan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Om Sorga pada saat ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa berpihak kepada Tuhan. Di mana dengan kami berpihak kepada Tuhan, kami akan menuruti perintah Tuhan. Kami akan melakukan sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Kami akan senantiasa contoh teladan yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus selama di dunia ini, di mana kami harus hidup dalam pengasihan, hidup dalam saling mengasihi, dan senantiasa berbuat baik. Terima kasih surga, mampukan kami untuk senantiasa mengikut Engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dan kami setia untuk percaya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan lakukanlah segala pekerjaanmu dengan senantiasa mempersembahkan itu sebagai persembahan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oras.